Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Taois, tiket. Han Li menatap piring batu giok yang melayang di hadapannya tanpa berkedip. Setelah sekian lama, pelat batu giok itu berdengung lagi. Sinar cahaya putih bersinar darinya dan memadat menjadi formasi mantra putih. Bayangan abu-abu berdiri di tengah formasi mantra. Itu adalah utusan khusus dari aliansi Anika yang memberikan misi. Jiao 15, aku tidak menyangka kamu bisa menghidupkan kembali benihnya. Kamu hanya menghabiskan waktu kurang dari setahun. Penatua aliansi cukup penasaran dan meminta saya untuk menanyakan metode apa yang Anda gunakan. Dia bersedia bertukar metode dengan Anda. Anda bisa menyebutkan syaratnya terlebih dahulu. Bayangan abu-abu berkata langsung, ini, aku khawatir senior akan kecewa. Di masa lalu, saya mendapatkan sebotol kecil cairan yang tidak diketahui secara kebetulan. Itu dilengkapi dengan semacam tanah roh 5 warna. Setelah pengujian, itu bisa mengembalikan ramuan semangat layu ke jejak vitalitas. Itu sebabnya saya berani menerima misi ini. Hanya beberapa tetes cairan yang tersisa, dan saya telah menggunakan semuanya untuk menyelesaikan misi. Adapun metode untuk memperbaiki tanah roh pelangi, jika sesepuh itu tertarik, saya bersedia menukarnya. Han Li tersenyum kecut dan menghindari poin penting. Sayang sekali, jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan cairan ini di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Penatua mengatakan bahwa Anda dapat menukarnya dengan senjata dewa. Baiklah, Anda telah menyelesaikan misi percobaan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda secara resmi menjadi anggota aliansi tingkat hijau. Ini topeng baru, simpan dengan baik. Bayangan abu-abu itu berpikir sejenak dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia mengganti topik pembicaraan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan lampu hijau terbang keluar dari piring batu giok dan mendarat di tangan Han Li. Itu adalah topeng sapi hijau. Melihatnya, selain warna yang berubah dari biru menjadi hijau, sepertinya tidak ada perbedaan. Bahkan angka 1 dan 5 di antara kedua alisnya tidak berubah. Terima kasih banyak, Tuan Utusan. Han Li memegang topeng biru dan membungkuk ke siluet biru dalam formasi mantra. Bayangan abu-abu hanya melambaikan tangannya. Sosoknya menghilang tanpa jejak, dan formasi putih di sekitarnya juga menghilang. Semuanya kembali normal. Han Li dengan lembut mengelus pola urat pada topeng dan merasakan fluktuasi aneh yang berasal darinya. Hatinya sedikit tergerak saat dia melepas topeng biru aslinya dan memasang topeng baru di wajahnya. Setelah memakainya, topeng itu segera beriak dengan cahaya lembut, dan topeng Minotaur biru yang baru saja dilepasnya runtuh tanpa peringatan. Saat berikutnya, sebuah paragraf teks emas muncul di benak Han Li. Teks merekam banyak fungsi topeng. Terlepas dari fungsi lama topeng seperti mengubah penampilan, aura, dan transmisi suara rahasia, ada juga beberapa metode seperti cara mengeluarkan misi dan cara bertukar sumber daya dengan anggota lain dengan peringkat yang sama. Setelah Han Li mengingat ini, dia mengangkat kedua jarinya dan menunjuk ke dahi topeng itu. Dia mulai melantunkan mantra aneh dalam diam. Begitu suaranya jatuh, lampu hijau lembut menyala di topeng. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, tetapi juga seperti aliran air. Itu beriak dan memenuhi seluruh ruang rahasia. Di tempat yang ditutupi oleh cahaya hijau, hantu Araidis besar yang hampir memenuhi seluruh dinding ruang rahasia muncul di depan Han Li. Araidis berbentuk persegi dengan lampu hijau di atasnya. Itu dikelilingi oleh rune yang rumit. Ada pusaran melingkar seukuran sumur di tengahnya. Itu berputar perlahan, memancarkan semburan fluktuasi spasial. Dengan pusaran melingkar sebagai batasnya, seluruh susunan piringan dibagi menjadi 2 area. Bagian atas kedua sisi ditulis dengan kata-kata, misi, dan barter.
Ketika Hanli hendak melihat lebih dekat, permukaan arai disk menyala dengan cahaya keemasan lagi. Banyak teks emas muncul di atasnya. Ini terutama mencatat beberapa aturan yang perlu diikuti selama transaksi. Karena transaksi dalam aliansi perlu dilakukan melintasi perbatasan, item yang digunakan untuk transaksi dinilai oleh para profesional aliansi Anika. Nilai, kelebihan dan kekurangan, dan bahkan sumbernya akan ditandai di bagian pendahuluan. Ini memastikan keadilan transaksi sampai batas tertentu. Selain itu, jika terjadi pelanggaran kepercayaan dalam transaksi tersebut, orang yang melanggar janji juga akan dihukum berat oleh aliansi tersebut. Dalam kasus yang serius, orang tersebut bahkan akan kehilangan keanggotaannya secara permanen. Setelah dia selesai menjelajah, kata-kata ini menghilang. Setelah Hanli menarik napas dalam-dalam, dia melihat susunan disk lagi. Dia melihat bahwa di area misi di sisi kiri susunan disk, sebuah paragraf berisi kata-kata kecil ditulis secara vertikal. Kebanyakan adalah ringkasan sederhana dari beberapa tugas. Di belakangnya ada hadiah yang bisa didapat setelah menyelesaikan tugas. Hanli meliriknya dengan kasar. Di antara tugas-tugas ini, ada pemberitahuan untuk mencari orang lain, ada papan pekerjaan untuk merekrut pembunuh, dan ada undangan untuk merekrut kultivator untuk menjelajahi dunia rahasia. Isinya sangat rumit, dan hadiah yang sesuai juga berbeda. Di area barter di sisi kanan susunan disk, isinya relatif lebih rumit. Barang-barang yang dapat ditukar dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti obat roh, bahan roh, harta sihir, jimat, buku kuno, dan lain sebagainya. Di bawah setiap kategori utama, dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang lebih kecil menurut tingkatan yang berbeda. Setelah Hanli melirik kategori ini secara kasar, dia berhenti di kategori buku kuno dan melihatnya dengan hati-hati. Ada banyak kategori yang termasuk dalam kategori buku kuno, dan kebanyakan adalah teknik kultivasi. Ada banyak jenis, dan kualitasnya berbeda-beda. Tapi tidak banyak buku kuno yang berhubungan dengan kultivasi dewa leluhur yang tercerahkan semesta, dan bahkan tidak ada banyak varietas seperti yang beredar di pasar di wilayah Laut Blackwing. Sedangkan untuk buku-buku kuno Earthly Immortal Realm kelas tinggi yang jelas bisa dikembangkan, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Hanli mengobrak-abrik buku selama hampir 6 jam sebelum matanya tiba-tiba menyala. Dia melihat seni kultivasi Dewa Bumi dengan atribut bumi yang disebut mantra pemurnian bumi chaotic. Menurut ringkasan singkat yang datang dengan teknik kultivasi ini, nilainya benar-benar tidak rendah, dan begitu dia mengolahnya dengan sukses, dia setidaknya bisa mencapai alam Dewa Emas. Tetapi ketika dia melihat persyaratan pertukaran yang sesuai di belakang teknik kultivasi, hatinya langsung menjadi dingin karena sebenarnya membutuhkan buah naga Firesoul yang matang. Menurut uraiannya, buah ini adalah sejenis benda spiritual alami yang mengandung kekuatan hukum elemen api. Tidak hanya tempat di mana pohon buah tumbuh sangat sulit ditemukan, tetapi buahnya harus melewati puluhan ribu tahun untuk matang, dan itu sangat mirip dengan buah Suantian. Apalagi saat buah pertama kali digantung, akan ada aroma kuat yang keluar. Biasanya, sebelum matang, ia akan ditelan oleh makhluk roh lainnya. Oleh karena itu, jarang melihat buah yang matang, dan seringkali tak ternilai harganya. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah pada teknik kultivasi ini dan terus mencari buku-buku kuno lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, dia menemukan teknik kultivasi alam Dewa Bumi lainnya yang disebut teknik es Gunung Xiao. Nilainya tidak sebagus teknik Chaotic Air Refinement, tapi itu adalah teknik kultivasi elemen es yang berada di bawah elemen air. Jika dia mengkultivasikannya di wilayah Laut Blackwing, itu akan sedikit menguntungkan. Namun, persyaratan pertukaran sama kerasnya. Itu mengharuskan orang tersebut pergi ke tempat berbahaya di Northern Frost Celestial Realm untuk melakukan misi pencarian barang. Durasi misi adalah 100 tahun,
dan terlepas dari apakah orang tersebut dapat menemukan apa yang dia butuhkan, selama dia tidak mati dalam misi tersebut, dia dapat memperoleh teknik kultivasi ini. Setelah membacanya, Han Li secara alami mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Setelah sepanjang hari dan malam, ketika dia secara praktis membalikkan kategori teknik kultivasi, selain dua teknik kultivasi alam abadi bumi tingkat tinggi dari sebelumnya, dia hanya menemukan teknik kultivasi terakhir yang disebut Kitab Suci Air Berat Laut Hitam. Teknik kultivasi ini sedikit aneh. Tidak hanya bisa menggunakan kekuatan iman untuk memadatkan kekuatan hukum air, tapi juga bisa memurnikan air berat dari air laut. Proses pemurnian juga merupakan proses peningkatan kekuatan spiritual surgawi dari orang yang mengolah teknik kultivasi ini. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Menurut uraian teknik kultivasi, memurnikan air berat dengan teknik ini bisa mencapai total 9 level. Secara teori, itu bisa membantu kultivator menerobos alam abadi sejati dan menjadi dewa emas, yang merupakan level yang lebih tinggi. Alasan mengapa itu dikatakan dapat dicapai dalam teori adalah karena tidak ada yang benar-benar berhasil mempraktikkannya sebelum ini. Ini bukan karena teknik kultivasi ini terlalu mendalam dan sulit untuk dikembangkan. Sebaliknya, kultivasi jauh lebih mudah daripada dua teknik kultivasi sebelumnya. Namun, proses pemurnian air berat dengan teknik ini tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi semakin tinggi level kultivasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Dewa Bumi yang menciptakan teknik kultivasi ini hanya memurnikan air berat tingkat ketiga yang setara dengan aliran air, dan itu membutuhkan waktu hampir 500.000 tahun. Pada akhirnya, dia nyaris memasuki tahap tengah dari abadi sejati. Untuk sementara waktu, ia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Belakangan, dia sendiri tidak tahan dengan lambatnya proses penyulingan air berat, dan beralih ke teknik kultivasi lainnya. Menurut perkiraannya, untuk sepenuhnya mengolah 6 tingkat terakhir, waktu yang dibutuhkan mungkin puluhan juta tahun. Han Li tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, dia tidak ingin berjalan di jalur Dewa Bumi. Alasan mengapa dia ingin mengolah teknik kultivasi ini hanyalah metode sementara untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Selain itu, justru karena cacat inilah persyaratan untuk menukarnya jauh lebih sederhana daripada dua teknik kultivasi sebelumnya. Seseorang hanya perlu menukarnya dengan materi apapun yang mengandung kekuatan hukum. Setelah mengambil keputusan, Han Li menunjuk di antara kedua alisnya lagi. Sinar cahaya hijau segera terbang keluar dan mendarat di posisi Kitab Suci Air Berat Laut Hitam di platformasi, dan menghilang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, platformasi menyala dan memancarkan seberkas cahaya hijau ke ruang rahasia. Di mana cahaya hijau mendarat, bayangan virtual seorang pria yang mengenakan topeng rakun hijau muncul. Dia sangat tinggi dan memiliki fisik yang sangat agung. Dia tidak terlihat seperti manusia. Rekan ini, apakah kamu tertarik dengan Kitab Suci Air Berat Laut Hitamku? Pria itu menangkupkan tinjunya ke arah Han Li dan berkata. Suaranya sangat keras, tetapi nadanya relatif lembut. Hehe, seperti kata pepatah, ada perbedaan kualitas kitab suci, dan bahan yang mengandung kekuatan hukum secara alami memiliki perbedaan kualitas. Rasio penukaran spesifik masih bergantung pada kualitas barang yang Anda tukarkan. Pria jangkung itu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Han Li merenung sejenak, lalu dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah kenari aneh dengan wajah manusia muncul di telapak tangannya. Setelah item ini dikeluarkan, itu segera memancarkan semburan aura atribut tanah yang kaya. Tuan, tolong lihat. Bagaimana kalau menukar item ini? Han Li melirik pria hantu itu dan bertanya. Melihat ini, pria pantasmal itu terkejut pada awalnya. Dia tanpa sadar mengambil setengah langkah lebih dekat ke Han Li, lalu dia segera berhenti dan berkata dengan senyum.
Buah matahari bumi ini memang mengandung jejak kekuatan hukum atribut bumi, tetapi tidak terlalu kuat. Jika Tuan menggunakan item ini untuk ditukar, Anda membutuhkan setidaknya 10 buah. Jadi item ini disebut buah matahari bumi, Han Li diam-diam berkata di dalam hatinya, tapi tidak ada perubahan di wajahnya. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi dia hanya menatap pria hantu itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu menghela nafas dalam hati. Dia percaya bahwa Han Li telah melihat ketidakmampuannya untuk menolak mengambil setengah langkah ke depan, jadi dia mengubah nadanya dan berkata, "Itu benar. Jika Tuan memiliki buah matahari bumi yang berkualitas lebih baik, keluarkan 5 buah, dan dengan enggan saya akan berikan." Mendengar ini, Han Li sedikit tersenyum. Dia mengulurkan 2 jari dan berkata dengan acuh tak acuh, "2. Itu sedikit tidak masuk akal, rekan Taois. Meskipun kitab suci air berat laut hitam saya sedikit cacat, itu juga merupakan metode kultivasi dewa bumi tingkat tinggi yang nyata. 2 buah matahari bumi pasti tidak bisa ditukar dengan itu. Meskipun metode kultivasi ini tampaknya bagus, saya khawatir Anda lebih tahu daripada orang lain apakah itu hanya cacat sedikit atau tidak. Saya harus mengatakan, itu benar-benar cukup bagi saya untuk menukar 2 buah roh langka dengan barang yang tidak berguna." Han Li berkata sambil mencibir. 2 buah matahari bumi benar-benar tidak cukup. Rekan Taois, kamu bisa menambahkan 1 lagi. Ayo tukarkan dengan 3. Bagaimana menurutmu? Pria hantu itu berpikir sejenak dan berkata dengan ragu-ragu. "Bukan tidak mungkin untuk menambahkan 1 lagi, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu," kata Han Li setelah sedikit ragu. "Hanya 1 pertanyaan." Pria virtual itu sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. "Ya, saya yakin Anda tahu jawaban untuk pertanyaan ini," kata Han Li sambil tersenyum. "Silakan, rekan Taois." Pria holografik itu mengangguk setelah beberapa saat merenung. "Sejujurnya, meskipun saya memperoleh beberapa buah matahari bumi secara kebetulan, saya hanya tahu sedikit tentang efeknya. Saya harap rekan Taois dapat mencerahkan saya." Han Li berkata. Pria itu berhenti sejenak sebelum senyum masam muncul di wajahnya. "Kamu telah bertanya pada orang yang tepat, rekan Taois. Buah ini adalah salah satu jenis buah roh atribut bumi yang lebih istimewa. Butuh 100.000 tahun untuk berkecambah, 1 juta tahun untuk tumbuh menjadi pohon, dan 10 juta tahun untuk mengumpulkan kekuatan bumi untuk menghasilkan buah. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk menempa kekuatan bumi dan prajurit Dao berpangkat tinggi." "Aku mengerti. Terima kasih atas saranmu. Ayo selesaikan transaksinya," Han Li berkata dengan sedikit senyum. Pria holografik itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk dalam diam. Jadi, keduanya mengangkat telapak tangan pada saat bersamaan. Item terbang keluar dari masing-masing telapak tangan mereka dan terbang menuju pusaran air di tengah Araidis. Perbedaannya adalah bahwa Han Li memiliki 3 kenari berwajah manusia yang memancarkan cahaya kuning tanah, sedangkan pria holografik memiliki bayangan buku kuno. Ketiga buah itu terbang ke pusaran air dan menghilang dengan kilatan cahaya. Setelah beberapa saat, ada lampu lain di susunan dis. Sebuah buku kuno dengan sampul hijau dan hitam perlahan terbang keluar dari pusaran air melingkar. Han Li mengulurkan tangannya untuk menangkap buku kuno itu. Dia segera menggunakan indera ilahi untuk memeriksanya secara kasar. Setelah menemukan sesuatu yang tidak biasa, dia melihat pria holografik itu. Dia baru saja selesai memeriksa 3 buah matahari bumi, dan dia menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Han Li sebelum menghilang. Han Li tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain merasa rugi dan sedikit kesal. Dia tidak keberatan. Setelah meletakkan buku kuno itu, dia melihat susunan dis itu lagi. Dia memiliki metode kultivasi abadi bumi tingkat tinggi.
Sekarang dia hanya kekurangan bahan untuk menyempurnakan inkarnasi Dewa Bumi. Han Li awalnya berencana menggunakan buah matahari bumi ini sebagai bahan utama untuk menyempurnakan inkarnasi Dewa Bumi. Tapi sekarang dia memutuskan untuk mengolah kitab suci air berat Laut Hitam. Dia secara alami tidak bisa menggunakan buah ini. Dia perlu menemukan bahan utama yang mengandung hukum air. Sekarang sepertinya ini bukan tugas yang sulit. Dia melambaikan tangannya ke area barter pada Araidis, dan kemudian dia meletakkan buah matahari bumi di atasnya. Dia menandai persyaratan untuk menukarnya dengan bahan yang mengandung hukum air. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun aliansi Anika tampak misterius, lingkup pengaruhnya jelas tidak terbatas pada Laut Blackwing. Apalagi jumlah anggota dalam aliansi pasti cukup besar. Jika tidak mungkin untuk membentuk transaksi dalam skala besar dan beragam. Dengan kata lain, karena buah matahari bumi adalah buah roh bumi yang berharga, seharusnya tidak sulit menukarnya dengan bahan yang mengandung hukum air. Setelah melakukan semua ini, Han Li melambaikan tangannya untuk menghilangkan bayangan Araidis lampu hijau di depannya. Setelah itu, dia duduk bersila dan mengeluarkan kitab suci air berat Laut Hitam, lalu dia membaca dan memahaminya dengan cermat. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Hanya dalam 8 hari, beberapa orang menghubunginya melalui topeng dan menyatakan keinginan mereka untuk bertukar. Han Li tidak segera berdagang. Sebaliknya, dia menunggu beberapa hari lagi. Setelah membandingkan lebih dari 10 bahan berulang kali, dia akhirnya memutuskan dan memilih bahan yang disebut kristal kental laut. Hukum air yang terkandung dalam item ini tidak bisa diremehkan, dan itu sangat cocok dengan kitab suci air berat Laut Hitam dalam semua aspek. Dikatakan bahwa sepotong kecil seukuran kuku telah memadatkan esensi air laut dari radius 10.000 mil. Oleh karena itu, barang ini jauh lebih berharga daripada buah matahari bumi. Dia hampir menghabiskan semua buah matahari bumi yang tersisa, dan bahkan menawarkan beberapa bahan spiritual lainnya untuk ditukar dengan barang ini, yang hampir tidak cukup. Setelah semuanya siap, Han Li segera mengasingkan diri. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Untuk alam abadi sejati, lebih dari 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Han Li terus menggunakan cairan hijau untuk menumbuhkan bunga jiwa kelahiran. Pada saat yang sama, dia mempelajari kitab suci air berat Laut Hitam siang dan malam, membuat persiapan terakhir untuk menyempurnakan inkarnasi Dewa Bumi. Pada hari ini, di suatu tempat di dasar laut, ribuan mil jauhnya dari Pulau Wumeng. Dasar laut di sini tidak rata, dan terdapat banyak bebatuan mirip gunung. Sepintas, itu tampak seperti pegunungan di dasar laut. Batuan ini berwarna merah tua, dan terbentuk setelah magma mendingin. Lubang hitam bisa samar-samar terlihat di dasar laut. Ini adalah sekelompok gunung berapi bawah air. Letusan gunung berapi yang besar sering terjadi di sini, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini. Di dalam formasi, sosok berjubah hijau duduk bersila di tengah. Itu Han Li. Di sekelilingnya, ada lebih dari 10 pilar batu besar yang tersebar di sekelilingnya. Di tengahnya ada formasi atribut api bertuliskan rune merah. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya. Dengan ekspresi muram, dia mulai bernyanyi. Formasi merah di bawahnya segera mulai bersenandung dan bersirkulasi. Pilar batu di sekitarnya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, melewati penghalang biru di sekitarnya dan menerangi dasar laut di sekitarnya hingga beberapa mil. Dia membentuk segel tangan, dan saat formasi beroperasi, tanah di sekitarnya mulai bergemuruh dan bergetar. Sesaat kemudian, dia menjerit pelan. Di tengah formasi, sebuah tempat yang kelilingnya sekitar 10 kaki, tiba-tiba retak, memperlihatkan sebuah lubang besar. Di dalamnya berwarna merah cerah. Dari sini, seseorang dapat dengan jelas melihat magma yang menggelinding tidak jauh di bawah tanah.
Ada juga api bergulir yang melekat pada magma. Nyala api ini berwarna emas merah tua. Itu bukan api bumi biasa, tapi api aneh yang dikenal sebagai api bumi laut dalam. Mereka bisa hidup berdampingan dengan air laut dan beberapa kali lebih kuat dari api bumi biasa. Panas aneh terpancar dari lubang besar, dan air laut di sekitarnya berjatuhan. Sosok Hanli melintas dan muncul di dekat lubang. Setelah duduk bersila lagi, dia menjentikkan 10 jarinya ke udara. Formasi sekitarnya tiba-tiba beroperasi sedikit lebih cepat. Itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan alirannya mengalir ke dalam lubang. Magma bawah tanah juga berfluktuasi dan perlahan melonjak ke arah lubang. Dengan suara embusan, lubang di tanah tiba-tiba memuntahkan api emas pucat yang tebal. Itu berputar lurus ke ketinggian 7 atau 8 kaki. Itu seperti air mancur api yang hebat yang bisa meledak kapan saja. Wajah Hanli menjadi serius. Dia mempercepat segel tangannya. Cahaya formasi di sekitarnya menjadi lebih terang. Untaian cahaya merah terbang keluar dari formasi dan melilit api keemasan pucat. Api yang berkobar tiba-tiba menjadi lembut. Itu seperti kuda liar yang perlahan dijinakkan. Saat jari-jarinya bergerak, itu dengan gesit berubah menjadi berbagai bentuk. Ketika Hanli melihat ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi rileks. Dia melambaikan tangannya dan deretan berbagai bahan muncul di sampingnya. Dengan tingkat kekuatan sihirnya saat ini, mustahil untuk menyempurnakan bahan-bahan ini. Jadi, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan api laut dalam. Dia melambaikan tangannya, dan biji kristal putih terbang keluar dan tenggelam ke dalam api. Dia membentuk segel tangan dan mengendalikan api untuk membungkus bahan ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, biji kristal putih perlahan meleleh dan berubah menjadi bola cairan putih bening. Setelah beberapa saat mengamati, dia melambaikan tangannya lagi dan material lain terbang keluar dan tenggelam ke dalam api. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Bahan-bahan di sekitar Hanli sekarang pada dasarnya telah dibuang ke dalam api dan disempurnakan, dicampur bersama untuk membentuk bola biru muda seukuran batu kilangan. Wajahnya sedikit pucat. Dia mengeluarkan Cloud Crane Grass dan memakannya. Kulitnya perlahan pulih. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal biru tua seukuran mangkuk. Kristal itu sangat jernih. Dari luar, terlihat cahaya biru murni yang terkandung di dalamnya. Itu seperti riak air. Fluktuasi yang kuat dari hukum air dipancarkan darinya. Objek ini adalah si kondensat kristal. Hanli menatap tajam ke kristal di tangannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke api di depannya. Di bawah kendalinya, api menyelimuti dan berguling di atas kristal biru tua.